Sekarang saya tanya santri-santri, bapak-bapak wali murid, kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya kepada umat? Saya yang jadi ustaz atau alumni Al-Badriyah yang jadi tentara? Mohon maaf Pak TNI, nampaknya jamaah lebih memilih saya. Sekarang kita kasih satu contoh kasus. Saya ceramah berapi-api di masjid. Jangan minum khamar, jangan main judi, jangan pacaran. Begitu keluar dari masjid, jumpa anak muda gonceng cewek. Lalu saya tegur, kamu jangan pacaran. Turun dia dari motor, dia ngejek saya. Yang kau somat, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Saya nggak bisa melawan karena saya takut. Bayangkan kalau yang ngomong itu adalah santri tamat pesantren Al-Badriyah dengan seragamnya, dengan pistolnya, dengan pangkatnya, ketemu sama orang main judi pakai narkoba. Jangan main judi, jangan pakai narkoba, jangan pacaran. Kira-kira orang lebih takut sama Ustaz Somad apa tentara? Tadi katanya Ustaz. Betapa cepat kau berpaling dari itu. Tema kita triple U, ulama, umaro, umat, bersama membangun masyarakat yang berakhlakul karimah. Mana tahu nanti ada yang nanya, apa tadi yang ceramah Ustaz Somad, apa judulnya? Gak ingat, mudah ingatnya. Triple U, ulama, umaro, umat, bersama membangun akhlakul karimah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa membangun akhlak umat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kecuali pondok pesantren. Betul? Terserah pakar-pakar pendidikan, guru-guru besar, ahli-ahli, psikolog mau setuju dengan saya atau tidak, saya mau mengatakan yang paling bisa membentuk akhlak manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya pondok pesantren. Betul? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, ibu siap menjawab? Ibu sanggup gak membangunkan anaknya setiap hari jam 4 subuh untuk tahajud? Sebagian katakan sanggup. Yang sanggup membangunkan santri jam 4 subuh untuk bangun adalah pondok pesantren. Sekarang krisis kita krisis bangun pagi. Orang-orang susah bangun pagi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu bangun pagi. Anak pesantren Al-Badriyah tidak pernah terlambat bangun pagi, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada bapak ibu yang terlambat bangun pagi, anaknya sudah daftar, bapak ibunya daftar juga. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau anak-anak pesantren mau masuk polisi dan tentara, kira-kira lulus apa tidak? Lulus, karena mereka sudah dididik untuk disiplin bangun pagi, disiplin untuk melawan tidur. Mereka bukan hanya bangun ketika as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Kata handphone dia sudah bangun. Yang punya handphone bangunnya jam 8. Namanya smartphone, handphone cerdas. Yang punya
Itu tidak terjadi di pondok pesantren. Saya awali dari bangun tidur. Setelah bangun tidur, santri akan mandi bersih. Kalau tidak mandi, dia akan malu dengan temannya. Kita ejek, kenapa kamu tidak mandi? Jorok, bau. Di rumah ibunya memanjakan. Mama, hari ini nggak mandi ya? Nggak apa-apa lah, ini kan tanggal merah. Mama juga nggak mandi 3 hari. Yang penting makeupnya 3 inci. Di pesantren, santri-santri bangun sehat. Setelah itu mereka lalu tahajud. Setelah tahajud, zikir menunggu azan subuh. Setelah itu mereka sholat subuh berjamaah. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa sholat subuh berjamaah, maka nama sholat laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita bisa meniru santri-santri Al-Badriyah. Lalu kemudian setelah itu mereka membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Setelah membaca Al-Quran, lalu kemudian mereka sarapan, masuk kelas sampai azan zuhur. Setelah itu makan siang, masuk kelas sampai sore asar. Dari asar olahraga, sepak bola, berbagai macam. Dan siapa anak-anak bapak ibu yang di pesantren Al-Badriyah, badannya pasti sehat, kakinya pasti kuat. Dari mana Ustaz tahu? Karena naik turun ini luar biasa. Lalu kemudian azan maghrib berkumandang. Dari maghrib ke isya mereka membaca Al-Quran. Dari isya sampai ke jam 10 malam mereka akan membaca kitab, mereka akan muzakarah, mereka akan mengkaji permasalahan-permasalahan. Setelah itu istirahat. Anak Anda masuk pesantren, dari bangun tidur sampai tengah malam terjaga, terpelihara. Daftarkan segala anak-anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Rasulullah, sudah kusampaikan wahai para alim, para ulama, para tuan guru. Kalau orang tidak juga memasukkan anaknya ke pesantren, aku sudah lepas tanggung jawab ketika nanti berhadapan di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, ya kau sudah ceramah, sudah kau sampaikan supaya bapak ibu memasukkan anaknya ke pesantren. Sudah ya Allah, apakah mereka memasukkan? Aku tidak tahu. Tapi saya husnuzan, bapak ibu akan segera. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang masih ragu-ragu memasukkan anaknya ke pesantren setelah tabligh akbar ulang tahun ke-36 ini, apakah masih ragu? Dari bunyinya masih ragu. Oke, saya lanjutkan. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren nanti kurus seperti Ustaz Somad. Saya kurus ini bukan karena pesantren. Jangan salahkan pesantren. Ustaz Somad nggak makan. Saya ini saking seringnya makan maka kurus. Ustaz Somad, orang mengatakan Nabi itu makannya sedikit. Betul. Kalau Ustaz Somad dikit-dikit makan. Pagi tadi di Bima, dari Bima terbang ke Lombok, besok pulang ke Jakarta, lanjut ke Pekanbaru, terus ke Medan, habis Medan keingat lagi. Jadi nasi yang saya makan itu bukan tidak jadi daging, tapi habis ditiup angin. Bukan karena pesantren. Saya tidak mau anak saya masuk pesantren nanti diusir dari Singapura seperti Ustaz Somad. Bukan salah pesantren. Tidak ada alasan untuk tidak memasukkan anak ke pesantren. Anak saya Pak Ustaz mau masuk tentara. Kira-kira kalau santri taman pesantren alumni Al-Badriyah masuk tentara lulus apa enggak? Siapa yang bilang? Ini Pak, kalau anak santri masuk pesantren, anak pesantren
pesantren masuk tentara, lulus atau tidak? Bukti alumni, bukan orang, alumni sudah ada, lulus. Sekarang saya tanya santri-santri, bapak-bapak wali murid, kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya kepada umat? Saya yang jadi ustaz atau alumni Al-Badriyah yang jadi tentara? Wah, Pak TNI, nampaknya jamaah lebih memilih saya. Sekarang kita kasih satu contoh kasus. Saya ceramah berapi-api di masjid. Jangan minum khamar, jangan main judi, jangan pacaran. Begitu keluar dari masjid, jumpa anak muda gonceng cewek. Lalu saya tegur, kamu jangan pacaran. Turun dia dari motor, dia ngejek saya. Diam kau somad. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Saya nggak bisa melawan karena saya takut. Bayangkan kalau yang ngomong itu adalah santri tamat pesantren Al-Badriyah dengan seragamnya, dengan pistolnya, dengan pangkatnya, ketemu sama orang main judi pakai narkoba. Jangan main judi, jangan pakai narkoba, jangan pacaran. Kira-kira orang lebih takut sama Ustaz Somad apa tentara? Tadi katanya Ustaz. Betapa cepat kau berpaling dari mau pakai baju tentara, mau pakai baju polisi, mau pakai baju dokter spesialis, mau pakai baju hakim pengacara, itu hanya simbol, itu hanya casing, itu hanya sampul. Isinya adalah mengajak orang ke jalan Allah, kok jalan Sudirman? Mengajak orang ke jalan Allah. Ini mesti dipahami. Sekarang banyak orang nggak mau masukkan anak ke pesantren. Kenapa nggak mau masuk pesantren? Nanti kalau masuk pesantren anaknya jadi teroris. Pesantren mana? Nanti kalau anak saya masuk pesantren, anak saya jadi radikal. Ustaz Somad itu ceramahnya keras. Ustaz Somad itu ceramahnya keras karena sound sistemnya bagus. Ustaz Somad itu suaranya aja yang menggelegar. Kalau hatinya dibelah, lebih halus dari sutra, guys. Saya mau mendoakan santri pesantren Al-Badriyah mau jadi tentara, belum didoakan sudah ada yang jadi. Karena hari ini ulang tahun yang sebenarnya setengah abad, karena kiai pulang dari pondok umur 20, sekarang umur 70 mendirikan pondok pesantren. Tapi kalau dihitung dari hari peresmiannya oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, memang 36 tahun. Bapak Ibu mesti ingat sejarah ini. Kalau pulang ditanya, ulang tahun keberapa? Entah. Aku terpukau dengan Ustaz Somad tadi. Ulang tahun ini penting. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek, ulang tahun pernikahan emas, sudah 50 tahun nikah, nikahnya umur 25 tambah 50, 75, ulang tahun pernikahan emas. Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu mereka berubah menjadi pengantin baru? Enggak, mereka tetap tua. Mereka tidak berubah jadi muda. Lalu kenapa dibuat ulang tahun? Membangkitkan semangat kembali. Jangan sampai santri kita kena penyakit 5L: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, mati. Mudah-mudahan setelah ini semangat semuanya. Amin. Abdul Somad kelihatannya ceramah, Abdul Somad kelihatannya tausiah, tapi sebenarnya Abdul Somad datang ke pesantren Al-Badriyah mengambil ilmu inspirasi dari kiai, dari tuan guru. Allahu Akbar.
Saya merasa sangat terlambat. Tuan Guru sudah bangun pondok umur 20 tahun. Tuan Guru masih semangat di usia 70 tahun. Apa yang Ustaz Somad pikirkan ketika Tuan Guru tadi ngomong bicara? Dalam hati saya, kira-kira aku umur 70 masih ada enggak? Kira-kira umur 70 nanti aku masih bisa memberikan kata sambutan semangat seperti Tuan Guru atau tidak ya? Kira-kira jamaah Ustaz Somad kalau umur 70 nanti masih bisa ngomong apa enggak? Alhamdulillah, doa orang-orang soleh sebanyak ini di tanggal 1 Muharram, bulan mulia, hari baik, bersama orang-orang mulia di tempat yang mulia. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Semua yang hadir-hadir ini yang belum anaknya mau masuk pesantren, mudah-mudahan dibukakan pintu hati anaknya pesantren. Yang belum dibukakan pintu rezeki, bukakan pintu rezekinya ya Allah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh-jodohnya ya Allah. Saya bilang amin, yang belum nikah aja. Yang sudah menikah belum punya anak, kirimkan anak yang soleh dan solehah menghafal Quran ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, krisis kita sekarang, krisis anak muda tidak mau sekolah. Kamu mau jadi apa nak? Zaman dulu anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi polisi. Mau jadi apa? Jadi hakim. Anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Gak pakai sekolah, cukup ngomong, cukup buat video, cukup buat konten viral, bukan karena prestasi tapi karena sensasi. Akhirnya membuat yang macam-macam, orang tua malu, yang penting viral. Itu tidak akan terjadi pada anak pesantren karena kepalanya diisi dengan ilmu Al-Quran, hadis dan berbagai macam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekarang banyak anak-anak yang kepalanya dirusak. Kepala Abdul Somad, bapak saya, ibu saya, ngurus saya tidak sesulit saya mengurus anak saya. Kakek nenek kita dulu ngurus bapak dan ibu tidak sesulit bapak ibu ngurus anak-anak sekarang. Omongan saya ini betul apa salah? Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usroh, Bakoda, Parane. Zaman sekarang datang makhluk dari dalam laut, tiba-tiba muncul naik ke atas darat, namanya Godzilla. Tiba-tiba mobil berubah menjadi robot, namanya Transformer. Tiba-tiba datang makhluk datang dari atas langit, alien. Oh, ternyata Ustaz nonton juga, ketahuan. Datang drama Korea, datang K-pop, disebarkan melalui TV. Dulu TV masih ada jamnya, sekarang unlimited, tanpa batas ruang dan waktu. Di mana orang bisa lihat? Melalui apa? www.youtube.com. Tapi saya tidak bisa menyalahkan YouTube. Kenapa? Karena jamaah di Al-Badriyah juga kenal Abdul Somad gara-gara YouTube. Jadi kalau begitu yang salah bukan YouTube-nya, yang salah bukan handphonenya, yang salah bukan internetnya, tapi yang salah adalah orangnya. Betul? Orangnya itulah yang dibetulkan di pesantren. Jangan salahkan handphone. Ini bapak ibu menyalahkan handphone. Handphonenya tak salah. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa anaknya bu? Kecanduan game online, judi online. Sekarang di mana? Di kamar, nggak mandi, nggak sekolah, main judi terus, nembak musuhnya nggak mati-mati. Yang belikan handphone siapa? Saya. Yang belikan paket 2 giga siapa? Saya.
Yang biarkan dia di kamar kecanduan sampai gak sholat, gak makan siapa? Saya. Sekarang anaknya sudah kecanduan, sakit otaknya, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja menyalahkan kami. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, orang tua, bapak, ibu. Ibu mengandungkan anak 9 bulan 10 hari. Betul? Kelompok ngandung masih 19 bulan. Alhamdulillah. Bulan lain sudah 4 bulan. Nikah Januari, lahir April. Terus ditanya kok cepat sekali. Ini edisi minimalis. Tapi di Lombok, Masya Allah, tabarakallah, masih terjaga, terpelihara. Anak-anak perempuan jilbabnya panjang. Kenapa Ustaz gak berdiri di sana? Kenapa Ustaz lebih memilih di sini? Di sini lebih banyak nenek-nenek. Jadi saya gak kena fitnah. Nanti kalau di-upload, rekam di tengah, di komen di bawah. Ustaz Somad dekat sama santri, Ustaz gatal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala anak-anak kita dirusak parabola, dirusak judi online, dirusak narkoba. Solusi satu-satunya adalah benteng pondok pesantren. Tidak ada jalan lain. Mau setuju, mau tidak setuju, mau suka, tidak suka, mau senang, tidak senang, serahkan anakmu ke pondok pesantren. Aman, damai, tentram. Tapi citra pondok pesantren sekarang sedang dipertaruhkan. Betul? Berita-berita di internet di blow up, orang tua dibuat ragu. Anda segelintir. Jangan gara-gara ada satu uban yang tumbuh lalu kau katakan Abdul Somad ubanan. Jangan gara-gara satu tetes nila rusak susu sebelah anak. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Itu gak ada apa-apanya. Saya tidak membela yang salah tetap salah. Tegakkan hukum, tangkap, penjarakan, tapi jangan salahkan semua